SMK Ma'arif Batu, sekolah menengah kejuruan di bawah naungan LP Ma'arif yang terdapat dua gedung. Gedung A terletak di Jalan Panderman nomor 26, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Gedung B terletak di Jalan Hayam Wuruk, Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam lindungan Allah SWT dengan nikmat-nikmat Allah yang saat ini kita rasakan. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Edi Mintarjo, ST, Kepala SMK Ma'arif Kota Batu. SMK Ma'arif Kota Batu dalam kurun waktu 20 tahun beroperasi di Kota Batu merupakan jawaban dari tantangan pendidikan, khususnya di bidang teknologi, dengan visi misi pendidikan berbasis teknologi dan kesehatan, berkarakter dan berdaya saing serta profesional. Saat ini sudah berjalan kurun waktu 20 tahun. SMK Ma'arif selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas. Saat ini SMK Ma'arif Kota Batu sudah banyak berkembang. Saat ini sudah terdapat 5 kompetensi keahlian, diantaranya teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik rekayasa perangkat lunak, teknik audio video, dan asisten keperawatan. Insya Allah dalam tahun depan, dalam kurun waktu tidak lama, SMK Ma'arif akan mengusulkan dengan jurusan atau kompetensi keahlian yang baru, yaitu energi terbarukan, yang saat ini di Kota Batu masih belum ada, dan ini akan juga menjadi jawaban dari kemajuan teknologi ke depan. Yang berikutnya yaitu DKV, yaitu desain komunikasi visual, dan yang ketiga yaitu bisnis online. SMK Ma'arif selalu meningkatkan mutu dan kualitasnya. Kenapa harus milih sekolah di SMK Ma'arif? SMK Ma'arif saat ini sudah banyak bekerja sama dengan industri-industri pasangan. Di antaranya kita sudah bekerja sama dengan Astra Honda Motor yang sudah dikenal di nasional maupun di internasional. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Samsung, yaitu Samsung Tech Institute. Peralatan-peralatan kita insya Allah sudah cukup memadai, khususnya yang di jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan. Insya Allah bengkel kita, lab kita sudah sangat memadai. Dan jurusan teknik sepeda motor sudah bekerja sama dengan Astra Honda Motor, dan setiap tahunnya juga diverifikasi dari pihak Honda langsung. Dengan sendirinya, baik itu Bapak Ibu Dewan pengajarnya maupun anak-anak didik kita selalu diverifikasi atau diuji oleh pihak Honda langsung. Selanjutnya jurusan yang lain yaitu rekayasa perangkat lunak sudah bekerja sama dengan Oracle, dan berikutnya yaitu TAV atau teknik audio video sudah bekerja sama dengan Samsung Tech Institute. Selanjutnya asisten keperawatan juga bekerja sama dengan rumah sakit di sekitar Kota Batu. Sampai saat ini ada beberapa rumah sakit yang sudah menjalin kerjasama untuk membimbing dan membina anak-anak didik kita semuanya.
SMK bisa, SMK hebat, SMK Ma'arif Jaya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan program keahlian peserta didik SMK Ma'arif Batu. TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kerjasama industri Astra Daihatsu Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Yuwono ST. Di sini saya diberikan tugas sebagai Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Adapun visi misi dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yang pertama, visi kami adalah menjadikan program studi yang unggul di bidang pengembangan pendidikan, pengkajian, dan menerapkan teknologi kejuruan otomotif yang berjiwa kewirausahaan. Misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi secara profesional, berkualitas, memiliki karakter entrepreneurship, mandiri, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Adapun tujuan daripada teknik kendaraan ringan otomotif adalah membekali peserta didik agar dapat menjadi seorang mekanik yang dapat mengelola usaha, khususnya di bengkel otomotif kendaraan ringan, juga dapat menjual dan membubuhkan dengan baik, serta menjadi mekanik yang kompeten di bidang perawatan mesin, sasis, dan kelistrikan otomotif. Fasilitas yang kami miliki di teknik kendaraan ringan adalah ruang gedung yang presentatif, didukung dengan peralatan teknologi, serta memiliki ruang praktek dengan peralatan-peralatan yang modern, yang terkini, sehingga siswa dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhan zaman. Berikutnya, mengapa harus jurusan teknik kendaraan ringan? Karena di jurusan kami sudah menjalin hubungan dengan industri, baik dunia usaha maupun dunia industri, sehingga bisa mengantarkan siswa untuk bekerja secara mandiri maupun bekerja di industri. Demikian juga bisa mengantarkan siswa untuk belajar di pendidikan lebih tinggi. Oleh karena itu, silakan bergabung di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, kerjasama industri Astra Honda Motor, kelas industri, kelas Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Anton Zuhadi dari Ketua Jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK Ma'arif Batu. Teknik sepeda motor adalah salah satu ilmu dari teknologi dan rekayasa yang bergerak dalam bidang engineering, yang dalam aplikasinya menggabungkan antara engineering, teknologi, matematik, serta dari robotika. Kenapa saya bilang robotika di sini? Karena sekarang dunia otomotif atau dunia teknik sepeda motor sekarang berbasis elektronika yang berbasis robotik. Ruang lingkup dari jurusan TBSM itu sendiri adalah teknisi mekanik otomotif yang bergerak dalam bidang jasa perawatan dan perbaikan kendaraan roda 2, yaitu sepeda motor. Selanjutnya adalah mampu mengelola usaha mandiri di bidang perkembangan kendaraan sepeda motor. Visi keahlian teknik sepeda motor adalah menjadikan kompetensi keahlian teknik sepeda motor yang berkualitas dengan konsep learning organization dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja, cerdas, kompeten, serta keahlian dan berwawasan lingkungan. Misi keahlian teknik sepeda motor di SMK Ma'arif Batu adalah yang pertama, meluluskan peserta didiknya 100% dengan jujur,
memasarkan lulusan ke dunia industri dan dunia usaha yang harapannya bisa 100%, menjadikan peserta didik yang beriman, profesional, terampil, mandiri, dan berjiwa wirausaha, meningkatkan profesionalisme lulusan, terampil, mandiri, dan memiliki daya juang yang tinggi, serta menjadi plasma industri berbasis otomotif sebagai bentuk organisasi yang memiliki jiwa wirausaha. Setelah kita belajar di jurusan TBSM ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat dilakukan oleh lulusan? Yang pertama adalah melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu adalah harapan utama kami. Selanjutnya, bekerja di DUDI rekanan seperti AS atau bengkel mitra kita atau bengkel umum. Dan di sini yang menjadi tantangan terbesar kita adalah menciptakan lulusan kita dapat bersaing di pasar kerja, yaitu pasar kerja yang ada di dunia otomotif sepeda motor. Dan yang terakhir adalah berjiwa wirausaha atau entrepreneur yang harapannya nanti dapat menyerap atau dapat menciptakan lapangan kerja. Fasilitas yang terdapat ketika kita belajar di TBSM SMK Maarif Batu, salah satu adalah jurusan TBSM SMK Maarif Batu sudah bekerjasama dengan MPM Honda atau AHM, yang akhirnya materi belajar sudah disesuaikan dengan standarisasi yang ada di industri berupa materi, alat praktek, dan lain-lain. Prakteknya pun akan dilakukan di AHAS, yaitu dalam bentuk prakrin. Laboratorium dan bengkel praktek, baik itu sasis, engine maupun listriknya, itu dibuat bersama-sama dengan MPM, AHM, sehingga mendapatkan standarisasi sesuai standarisasi dari industri. Unit prakteknya pun juga akan selalu diupdate menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sepeda motor yang sekarang sedang berkembang, terutama dari produk Honda. Sarana pengembangan diri juga kami fasilitasi di sini seperti restorasi, balap, hingga modifikasi, yang harapannya nanti siswa tidak hanya dapat melakukan jasa servis sepeda motor, tetapi juga dapat melakukan wirausaha dalam bentuk restorasi ataupun modifikasi. Nah, kenapa harus TBSM Honda? Nah, di sini jurusan TBS Honda yang ada di SMK Maarif Batu itu adalah salah satu-satunya TBSM di Kota Batu yang sudah bekerja sama dengan MPM. Dengan jumlah kendaraan roda 2 di Kota Batu yang semakin meningkat, menjadikan keahlian ini sebagai salah satu program keahlian yang menjanjikan. So, mari bergabung dengan jurusan TBSM SMK Maarif Batu, tunjukkan kualitasmu dan raih kesuksesanmu. Salam SMK hebat. TAV, Teknik Audio Video, kerjasama industri Samsung Indonesia, kelas industri Samsung Tech Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Di SMK Maarif, saya menjabat sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Audio Video. TAV merupakan salah satu jurusan atau bagian dari elektronika yang khusus di SMK Maarif. Kemudian di TAV sendiri, siswa nantinya akan mempelajari perakitan, kemudian perbaikan khususnya audio video, kemudian operator sound system. TAV merupakan bagian dari jurusan elektronika yang membekali siswa tentang pengetahuan, keterampilan khususnya di bidang audio video, kemudian pengetahuan tentang operator sound system, dilanjutkan dengan pengetahuan seputar pemrograman yang ada hubungannya dengan elektronika, multimedia khususnya audio dan video. Khusus di TAV kita juga mempunyai visi misi unggulan, yaitu mewujudkan tamatan yang kompeten, profesional, mandiri di bidang elektronika khususnya teknik audio video. Peluang setelah lulus di jurusan TAV, yang pertama nanti kalian juga bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, baik sekolah atau
perguruan tinggi swasta maupun negeri. Kemudian kalian juga bisa membuat usaha mandiri, persewaan sound system, perbaikan dan perakitan alat-alat elektronika, kemudian juga nantinya akan mengunggulkan di bidang servis jasa. Kenapa kalian harus bergabung dengan TAV di SMK Ma'arif Batu? Karena yang pertama, dengan berkembangnya industri pada tahun-tahun terakhir ini, yang jelas nantinya membutuhkan teknisi-teknisi yang ahli maupun yang handal di bidang teknik audio video. Kemudian yang kedua, kita juga bekerja sama dengan industri atau salah satu industri terbesar baik di tingkat Indonesia atau tingkat dunia, yaitu Samsung atau yang kita kenal dengan SEIN, Samsung Electronica Industry. Kemudian dari segi kerjasama, yang pertama kita juga dalam proses penyerapan lulusan ada industri-industri yang sudah bekerja sama dengan BKK dalam penyerapan tenaga kerja khususnya di TAV. Fasilitas di jurusan TAV, yang pertama kita tetap sesuai dengan program yang ada. Kita memanfaatkan 70% praktek, dilanjutkan 30% teori. Kemudian kita juga mengutamakan muatan lokal. Kalau teori kita pakai audio video, kemudian muatan lokal kita pakai pemrograman atau sistem mikroprosesor dan sistem mikrocontroller. Dilanjutkan keunggulan berikutnya, kita juga patut membanggakan lab kita yang lengkap. Lokasinya berada di gedung 2 di belakang PNS. Sekian pemaparan dari saya selaku ketua program keahlian di TAV. Bisa hebat, siap kerja, cerdas, santun, dan kompetitif. RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, kerjasama industri, Samsung and Oracle, kelas industri, Samsung Tech Institute and Oracle Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Muhammad Amfa. Di sini saya menjadi kepala program keahlian di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak RPL itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau belum tahu, mungkin bisa kami jelaskan di sini. RPL ini adalah sebuah jurusan di SMK yang intinya adalah kalian akan membuat sebuah program, software, aplikasi di dalam komputer maupun di laptop ataupun juga untuk di handphone, baik itu Android maupun iOS. Nah, di situ nanti kalian akan belajar membuat semacam aplikasi perkantoran, belajar membuat aplikasi kasir, membuat website, kemudian sampai juga untuk membuat sebuah game baik di komputer maupun di handphone yang kalian punya masing-masing. Nah, selain itu kalian juga bisa membuat sebuah desain di RPL. Kalian di RPL nanti juga diajari untuk membuat desain poster, desain banner, desain user interface dari sebuah aplikasi atau game dan lain sebagainya. Di situ kalian juga akan belajar editing dan lain sebagainya. Jadi di RPL itu sebenarnya jurusan teknologi informasi yang akan membantu kalian untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang nantinya di masa depan akan sangat dibutuhkan. Begitu. Nah, selain itu, belajar di jurusan RPL SMK Ma'arif Batu nantinya diharapkan kalian
setelah lulus bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang berbasis IT. Bahkan di perusahaan yang non-IT pun jasa RPL itu dipergunakan. Semacam begini, misalkan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga pasti mempunyai yang namanya website. Nah, untuk membuat sebuah website itu diperlukan keahlian khusus, yakni keahlian-keahlian yang kalian pelajari di RPL. Di samping membuat sebuah website pada perusahaan atau lembaga atau kantor-kantor yang akan kalian tempati bekerja nanti, kalian juga bisa menjadi semacam tim kreatif. Di sana kamu bisa membuat desain marketing, desain apapun itu, desain banner, desain promosi yang akan menunjang kegiatan-kegiatan perusahaan kalian. Nah, sampai di sini jurusan RPL itu sangat luas, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, di RPL itu banyak hal yang akan kalian pelajari, terutama di bidang IT, di bidang digital marketing, dan lain sebagainya. Untuk alumni, sudah banyak yang bekerja di bidang RPL, seperti bekerja di perusahaan developer game, developer software, desain grafis, dan digital marketing. Nah, jadi kenapa kalian perlu memilih jurusan RPL terutamanya di SMK Ma'arif Batu? Karena jurusan RPL nantinya adalah jurusan yang dibutuhkan di industri kreatif saat ini. Jurusan RPL di SMK Ma'arif Batu juga memiliki kerjasama dengan dua perusahaan berskala internasional. Yang pertama adalah Samsung. Di sini kita memiliki kelas yang namanya Samsung Tech Institute. Nah, di situ kalian belajar mengenai perangkat-perangkat Samsung, utamanya pada handphone atau smartphone. Di sana kalian akan mempelajari tentang hardware-nya, tentang teknologinya, dan kalian akan belajar untuk membuat software di handphone Samsung. Jurusan RPL di SMK Ma'arif Batu merupakan salah satu dari 20 sekolah yang tergabung dalam program Samsung Tech Institute di Indonesia. Selain dengan Samsung, RPL di SMK Ma'arif Batu juga bekerja sama dengan perusahaan internasional lainnya, yakni Oracle Academy. Nah, di Oracle Academy, kalian akan bergabung dengan seluruh siswa yang ada di dunia yang berada di dalam kelas Oracle Academy. Di sana kalian akan sharing, belajar tentang pemrograman, utamanya database. Jadi, teman-teman sudah mengerti kan bagaimana apa itu jurusan RPL dan kenapa kalian harus bergabung di RPL SMK Ma'arif Batu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan tentang apa itu jurusan RPL yang ada di SMK Ma'arif Batu. Saya tunggu di pembelajaran menyenangkan bersama kami, tim RPL SMK Ma'arif Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK, Asisten Keperawatan, kerjasama industri, Rumah Sakit Haji, dan Rumah Sakit Dr. Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Sulistiorini, Ketua Program Keahlian Asisten Keperawatan. Asisten Keperawatan SMK Ma'arif memiliki misi memanfaatkan sumber daya keahlian secara maksimal dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi sesuai standar profesional, berwawasan lingkungan hidup dalam menyongsong globalisasi berlandaskan norma-norma agama yang menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Misi 1. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil, berkualitas, serta profesional sesuai standar kompetensi industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. 2. Menghasilkan tenaga kerja yang fleksibel terhadap perkembangan dunia industri. 3. Menghasilkan tamatan yang berjiwa ulet, giat dalam berkompetisi, dan mampu bersaing di masyarakat. Kenapa harus asisten keperawatan di SMK Ma'arif? Karena di sini kami memiliki fasilitas laboratorium keperawatan di mana ditunjang dengan peralatan yang sesuai dengan dunia kerja. Kenapa harus asisten keperawatan di SMK Ma'arif? Karena di sini kami memiliki fasilitas laboratorium keperawatan yang ditunjang dengan peralatan yang sudah disesuaikan dengan dunia kerja yang ada di rumah sakit. Kemudian, output dari lulusan SMK Ma'arif terbukti sudah mampu bekerja di klinik bahkan sebelum mereka lulus. Asisten keperawatan SMK Ma'arif sudah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit yang ada di Kota Batu. Di antaranya
Rumah Sakit Dr. Eti, Rumah Sakit Haji, dan lulusan dari SMK Ma'arif, khususnya jurusan asisten keperawatan, akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Rumah Sakit UNER. Itu tadi sedikit gambaran tentang asisten keperawatan yang ada di SMK Ma'arif Batu. Jadi tunggu apa lagi? Kami tunggu di SMK Ma'arif Batu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana dan prasarana. Kampus 1 terdapat ruang perpustakaan, ruang PKK, lapangan upacara dan parkiran, Ma'arif Mart, Pusinis Center, dan Wi-Fi. Kampus 2 terdapat energi listrik menggunakan tenaga ramah lingkungan, yakni tenaga surya.